Pria tidak pernah percaya bahwa ada kekuatan super yang ada. Tapi detik berikutnya, ini membuatnya tertegun. Karena pria kekar di depannya tidak kehilangan sehelai rambut pun. Dia tetap tidak percaya pada hal-hal aneh. Tapi detik berikutnya dia sudah terlempar jauh. Rekan-rekannya segera membuka tembakan. Namun peluru yang datang seperti hujan. Selain bisa memercikkan sedikit percikan api di tubuhnya, tidak bisa menyebabkan sedikit pun kerusakan. Kali ini mereka terpaksa percaya. Namun semuanya sudah terlambat. Hanya dalam sekejap mata, semuanya sudah dipanggang hingga garing di luar dan lembut di dalam. Namun pria botak ini bukanlah pahlawan super yang baik. Jika kamu membuatnya sedikit tidak senang, dia akan menunjukkan padamu apa artinya melihat semua gunung kecil. Dia baik dan jahat sekaligus. Melawan keadilan. Matanya bersinar. Dalam pertempuran melawan iblis, dia tidak terluka sama sekali. Bahkan Superman pun merasa cemas saat melihatnya. Dia adalah pahlawan super gelap yang paling menakutkan di alam semesta DC. Penyelamat yang menggulingkan tirani muncul tiba-tiba. 5.000 tahun yang lalu. Seorang tiran yang sangat terobsesi dengan sihir hitam. Menggunakan sejenis mineral biru yang sangat langka. Menciptakan sebuah artefak gelap, mahkota sabak. Konon, selama mengenakan mahkota ini, seseorang dapat memperoleh kekuatan dari 6 iblis. Menguasai segalanya dengan satu tangan. Kerajaan tiran berusaha mengumpulkan cukup bahan. Membuat semua rakyat biasa di bawah pemerintahannya menjadi budak penambang. Rakyat hidup dalam kesengsaraan. Namun, saat rakyat ditekan hingga batas maksimum, seorang yang berencana mengumpulkan kekuatan, penyelamat yang menggulingkan tirani muncul tiba-tiba. Ternyata adalah seorang anak laki-laki. Namun, saat api pemberontakan baru saja menyala, Raja memerintahkan untuk membawa anak laki-laki itu ke tempat eksekusi. Untuk sepenuhnya memutuskan harapan tidak realistis mereka. Tak disangka, pada saat Algojo mengayunkan pedangnya, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba membawa anak laki-laki itu ke sebuah gua misterius. Segera muncul 6 orang misterius yang mengenakan jubah berwarna berbeda, memegang 6 tongkat sihir berwarna berbeda, mengelilinginya dari 6 arah berwarna berbeda. Ternyata itu adalah asosiasi penyihir yang selalu menjaga bumi dalam diam. Mereka melihat keteguhan hati anak laki-laki itu, serta semangatnya untuk melawan. Memutuskan untuk memberinya kekuatan 6 dewa Mesir dan menjadikannya anak terpilih untuk menggulingkan tirani. Saat suara kutukan penyihir mulai terdengar, menyiram X, anak laki-laki itu seketika disambar petir. Dalam pembaptisan petir, seorang penyelamat yang mampu mengubah takdir dunia lahir. Namun, tidak ada yang menyangka, dalam waktu singkat saat dia pergi, Raja telah mengirim orang untuk melakukan pembantaian berdarah terhadap keluarga anak laki-laki itu. Anak laki-laki yang mendapatkan kekuatan kini telah berubah menjadi dewasa. Namun, ketika dia kembali ke rumah, dia hanya melihat mayat berserakan. Dan ayahnya, Adam, yang sekarat. Jadi, dia tidak ragu sedikit pun. Dia membimbing ayahnya untuk mengucapkan mantra untuk mentransfer kekuatan ilahi. Namun, dia sendiri kehilangan perlindungan kekuatan ilahi. Dia dibunuh tanpa ampun oleh pembunuh raja. Seluruh keluarganya mati mengenaskan di depan matanya. Kemarahan langsung membara di dalam hati Adam. Kekuatan ilahi yang baru saja didapatkan. Di bawah gejolak emosinya, kekuatan itu mulai kehilangan kendali. Rasa sakit kehilangan orang terkasih membuatnya tidak lagi rasional. Di dalam pikirannya hanya ada satu kata, balas dendam. Jadi, pada saat dia menerobos masuk ke istana dan melihat raja, dia tidak bisa lagi menahan kekuatan di dalam dirinya yang meledak sepenuhnya. Seluruh istana pun berubah menjadi debu, menghilang dalam aliran sejarah. Namun, tindakan brutal Adam ini bertentangan dengan tujuan awal asosiasi penyihir. Mereka menganggap Adam tidak layak memiliki kekuatan para dewa. Harus membayar harga untuk itu. Tak disangka, pertempuran berlangsung selama 3 hari 3 malam. 7 penyihir justru dibunuh oleh Adam, 6 diantaranya. Penyihir berbaju abu-abu yang tersisa menghabiskan seluruh kekuatan ilahinya. Akhirnya, dia berhasil memeteraikan Black Adam di bawah tanah, tidak akan pernah melihat cahaya lagi. Penyegelan ini berlangsung selama 5.000 tahun. Meskipun legenda tentang sang juru selamat selalu diceritakan dari generasi ke generasi di negeri ini. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi modern yang terus berlanjut, rakyat telah lama kehilangan penghormatan terhadap sang penyelamat. Sebaliknya, mereka justru sangat tertarik pada mahkota Sabaka yang dapat memberikan kekuatan jahat. Pada hari itu, seorang arkeolog wanita bernama Anna memimpin timnya, menemukan mahkota legendaris ini. Namun, dia sama sekali tidak menyangka, mahkota ini belum sempat hangat di tangannya. Dikelilingi oleh sekelompok kekuatan jahat internasional. Jelas mereka datang untuk mahkota itu. Namun, yang tidak mereka duga adalah, selain mahkota jahat ini, di reruntuhan ini, tersimpan sebuah rahasia besar. Anna membaca simbol misterius di batu prasasti. Tiba-tiba teringat akan legenda tentang sang penyelamat. Apakah legenda itu benar-benar nyata?
Kemudian Ana berteriak ke arah batu prasasti. Semprotan X. Terlihat sosok misterius yang mengenakan jubah hitam, membawa kotak suara dan muncul dengan gemerlap. Tentara bayaran yang tidak takut mati itu, bahkan ingin maju untuk mengungkap misteri orang berjubah hitam. Tak disangka, dalam sekejap dia ditekan kuat di lehernya. Seketika, arus listrik lebih dari 100.000 volt menyerang seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi abu. Semua orang yang hadir tertegun melihat ini. Secara naluriah, ia menekan pelatuk dan melepaskan tembakan. Namun, peluru yang mengenai lawan bahkan tidak sebanding dengan luka akibat gigitan nyamuk. Seiring dengan Adam yang perlahan terbang, aura kepemimpinan itu juga menyebar dari sekelilingnya. Segera setelah itu, seperti Xiaoyan yang merasuki, satu serangan 3.000 petir turun dengan cepat dan lincah, dan berhasil menghabisi belasan tentara bayaran. Kemudian, energi tempur meluap dan terbang keluar. Menyadari ada yang tidak beres, tentara bayaran yang menunggu di luar segera mengeluarkan perintah penghancuran. Hanya dalam sekejap, tidak ada seorang pun di tempat kejadian kecuali mobil van yang ditumpangi Ana. Sepertinya tidak ada yang bisa menjawab kebingungan Adam saat ini. Baru saja ingin maju untuk bertanya mengapa ia harus dibangunkan. Tentara bayaran yang selamat itu segera mengisi peluru. Adam tidak menghiraukannya. Tak pernah terpikir bahwa peluru ini dibuat khusus dari emas abadi. Bahkan jika Superman datang, jangan berharap bisa selamat. Adam yang marah melayangkan satu serangan, menghapus tentara bayaran itu dari dunia. Film besar kemudian akan terbang meninggalkan tempat penuh masalah ini. Film besar. Semoga Tuhan melindungi agar tidak bertemu dengannya lagi. Sayangnya, karena luka yang parah, Adam jatuh pingsan. Ketika ia sadar, ia menemukan dirinya sudah berada di rumah Ana. Penyihir kecil, meskipun sudah berlalu 5.000 tahun. Namun, negara ini tampaknya tidak pernah mendapatkan kebebasan sejati. Anak-anak berharap sosok seperti Superman di depannya dapat membantu mereka mengusir kelompok penyerang internasional itu. Inilah yang menyebabkan adegan tentara bayaran yang tidak percaya pada takdir ini disiksa. Sementara itu, kehadiran Black Adam juga menarik perhatian Asosiasi Keadilan. Maka dikerahkan 4 orang berbakat untuk mengepung Black Adam. Yang patut diperhatikan adalah Doktor Takdir ini. Dia adalah wakil hukum dari Dewa Nabu, penguasa tatanan. Setiap generasi Doktor Takdir harus mendapatkan pengakuan dari helm Dewa Nabu. Setelah mengenakan helm, dia akan mendapatkan kekuatan hukum yang tertinggi. Tidak hanya bisa terbang di udara, tetapi juga dapat menciptakan ilusi untuk mengganggu pikiran musuh. Bahkan dapat menggunakan teknik bayangan untuk menyerang musuh secara bersamaan. Yang lebih menakutkan adalah dia juga memiliki kemampuan perjalanan waktu. Dapat melintasi aliran sejarah dan memahami masa lalu dan masa depan. Jadi, memahami asal-usul Black Adam tidaklah sulit bagi mereka. Kami tahu siapa kamu dan juga mengetahui kemampuanmu. Namun, tidak ada tempat untukmu di masyarakat modern. Kamu hanya memiliki 2 pilihan, entah tunduk atau mati, menghadapi Doktor Takdir yang tinggi dan berkuasa. Bagaimana mungkin Adam yang lahir dari kebencian akan menyerah begitu saja? Doktor segera melakukan serangan balik, menggunakan ilusi untuk membengkokkan lingkungan sekitar, menghadirkan kembali kerajaan Kandak 5.000 tahun yang lalu di depan Adam. Melihat tanah kelahirannya yang dulu, Adam segera terjebak dalam kebingungan. Hawkman memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Adam terkejut dan seketika marah. Langsung menangkap tongkat meteor yang datang dari Hawkman dengan satu tangan. Kemudian, dengan tangan kanan, ia mengumpulkan tenaga listrik dan melontarkan lawan. Adam melanjutkan serangan. Keduanya menggunakan kemampuan terbang untuk bertarung di udara. Namun, Adam meremehkan senjata di tangan Hawkman. Ternyata senjata itu dapat menyerap kekuatan petirnya dan memantulkannya kembali. Tanpa peringatan, Adam mengalami kerugian besar dan terjatuh ke tanah. Baru saja ingin bangkit untuk menyerang balik. Di sisi ini, Wingirl dari Justice Society mulai turun untuk membakar anggaran. Terlihat dia menggerakkan tubuhnya dalam sekejap. Di atas tanah, sebuah tornado hijau berputar. Pipa-pipa di sekitarnya menari-nari di bawah daya tarik angin puting beliung. Dengan sekali ayunan tangan besarnya, ratusan pipa itu meleset dengan sangat tepat tanpa mengenai sasaran.
Doktor Takdir segera memberikan bantuan melihat situasi tersebut. Pedang raksasa kristal es itu mengunci tubuh Adam sehingga ia tidak bisa bergerak. Baru saja menghancurkan kristal es. Namun, pecahan-pecahan itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan mengikatnya dengan erat. Kesempatan datang. Di samping, Hawkman dan Windle masing-masing menggunakan kemampuan terbaik mereka untuk melawan musuh. Melihat pipa-pipa yang meleset itu kembali terbang di udara, Adam juga bersiap untuk memberikan segalanya. Saat itu, anggota konyol dari Asosiasi Keadilan datang terlambat. Aksi, salah arah. Suara ledakan tadi membuat ketiga orang yang menyerang Adam terlempar. Aura kekuasaan itu kembali menyebar dari sekitar Adam. Namun, sebelum tekanan yang menghancurkan dunia itu sepenuhnya meledak, penghancur atom akhirnya menemukan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Menghantam Adam dengan keras ke dalam kedalaman tanah. Sepertinya orang yang mirip Deadpool ini memiliki kemampuan untuk membesar seperti Ant-Man. Namun, sebelum semua orang sempat senang, Adam yang tertekan di bawah tinju itu ternyata berhasil melawan. Hanya dengan satu pukulan, dia berhasil membuat raksasa ini pingsan. Melihat Black Adam begitu menakutkan, rakyat Kandak akhirnya teringat akan legenda sang juru selamat. Apakah ini benar-benar penyelamat mereka? Namun, Adam tampaknya enggan untuk memikul tanggung jawab ini. Dia melompat ke udara dan cepat meninggalkan tempat ini. Dia baru saja pergi. Orang-orang di sekitarnya mulai mengkritik Asosiasi Keadilan. Kalian para pahlawan super yang mengklaim diri sebagai pembela keadilan. Saat Kandak menderita akibat invasi geng internasional, kalian hanya menyaksikan. Sekarang ketika sang penyelamat muncul, kalian malah mengusirnya. Apa sebenarnya yang disebut keadilan? Sementara itu, Adam tiba di kerajaan Kandak di depan patung yang ia buat untuk dirinya sendiri. Dia merasa bersalah di dalam hatinya, karena dia tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang penyelamat. 5.000 tahun yang lalu, itu hanya untuk membalas dendam bagi keluarganya. Saat itu, Anna juga mengikuti. Dia menyatakan bahwa bagaimanapun juga, dulu, itu adalah prestasi besar Adam. Baru pada saat itulah Kandak lolos dari perbudakannya. Dia di hati rakyat adalah penyelamat yang layak. Kini rakyat kembali dalam kesulitan. Mengapa tidak mengikuti arus, menyelamatkan rakyat dari kesulitan? Ini juga dianggap sebagai kelanjutan dari cita-cita besar yang tidak selesai oleh putranya. Tak disangka, baru saja dia selesai berbicara, Anna menerima telepon dari putranya. Dia mengatakan bahwa kelompok internasional sudah mengetahui bahwa mahkota Sabek telah diambil olehnya. Saat ini sedang mencari jejaknya di mana-mana. Begitu kata-katanya selesai, anak Anna langsung ditemukan oleh tentara bayaran internasional dan dijadikan sandera. Anna segera meminta bantuan kepada Adam. Meskipun kamu tidak menjadi penyelamat, tapi karena aku telah membangunkanmu, tolong selamatkan anakku, kan bisa? Setelah mendengar itu, Adam terbang ke udara untuk menghentikan mereka. Namun, ternyata mereka memiliki teknologi canggih yang bisa langsung melintasi Adam dan melarikan diri ke kejauhan. Namun, kepala botak Adam tentu saja memiliki keuntungan tanpa gesekan. Mengikuti terus hingga Guangxi Guilin dan mengejar kapal udara. Saat mendekat, ternyata anak Anna sudah menghilang. Marah, Adam langsung melempar sopir ke Yunan. Saat itu, sosok pikiran Dr. Fate muncul. Berikan aku tawanan yang ditangkap, aku bisa membaca pikiran. Apakah kamu sudah membunuh orang itu? Itu adalah dirinya sendiri yang tidak bertahan. Untungnya, Eagle Hero berhasil menangkap dua tahanan. Hanya saja, sebelum Dr. Fate sempat bertindak, Adam sudah menangkap kedua tahanan dengan kecepatan cahaya dan terbang ke angkasa. Jika tidak menjawab dengan jujur, maka langsung dibuang. Eagle Hero hanya bisa mengikuti di belakang untuk membersihkan kekacauan. Satu rekan lainnya sekarang sudah ketakutan. Dia segera mengungkapkan keberadaan anak laki-laki itu. Namun, dia tetap turun. Ini membuat Eagle Hero tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. Setelah menyelamatkan tentara, dia menyalahkan Adam yang berotot tapi bodoh. Melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Kedua belah pihak bertengkar setelah tidak sepakat. Ruang kecil itu segera menjadi berantakan. Terutama para pahlawan Super DC ini tidak ada yang terlewatkan. Saat itu, Adam memukul ke dalam lemari. Dia menemukan energi merah yang ternyata membakar tinjunya. Ternyata itu adalah anak Anna. Dia menyimpan mahkota Sabaka di sini. Jadi, tunggu apa lagi? Cepat ambil mahkota dan selamatkan anakku. Sepanjang perjalanan, Asosiasi Keadilan mulai merencanakan untuk menyelamatkan anak itu tanpa membahayakan nyawanya. Tanpa mereka ketahui, saat ini Adam sudah melakukan pemanasan untuk menyusup ke sarang musuh. Tentara di sekitar tambang sudah hancur total. Begitu masuk ke dalam, mereka akhirnya melihat pemimpin geng internasional. Dia bersembunyi di dalam perangkat yang dibungkus dengan emas abadi. Bahkan Adam yang kuat pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Dalam keadaan terpaksa, mereka hanya bisa menyerahkan mahkota untuk menukar nyawa anak itu.
Setelah mendapatkan barang tersebut, pemimpin itu juga mengungkapkan identitas aslinya. Ternyata dia adalah keturunan tiran yang hidup 5.000 tahun yang lalu. Tujuannya adalah untuk mengambil kembali mahkota dan mendapatkan kekuatan yang tak tertandingi. Untuk kembali menguasai Kandak dan bahkan seluruh dunia. Namun, dia sudah gila. Setelah mendapatkan barang tersebut, dia tetap ingin membunuh anak itu. Dan juga menutup energi emas abadi. Ini akan menguji apakah Adam dapat menyelamatkan anak laki-laki itu. Pemandangan yang terasa akrab seolah membangunkan Adam. Kenangan menyakitkan karena tidak bisa menyelamatkan anak itu. Dalam kemarahan, energi di dalam tubuhnya meluap. Untungnya, orang-orang dari Asosiasi Keadilan cepat tanggap. Mereka semua menunjukkan kemampuan mereka untuk melindungi manusia biasa. Seluruh tambang berubah menjadi puing-puing dalam sekejap. Pemimpin itu langsung terbakar menjadi arang, pantas mendapatkannya. Melihat Anna dan anak laki-laki yang hampir terluka, Adam kembali terjebak dalam rasa bersalah. Semua salah dirinya karena tidak bisa mengendalikan kekuatan para dewa. Hal-hal yang terjadi pada diri sendiri di tahun-tahun itu, hampir saja menjadi tragedi bagi orang lain. Agar tidak menjadi ancaman bagi dirinya sendiri, dia memutuskan untuk secara sukarela melepaskan kekuatan supernya. Membiarkan orang-orang dari Asosiasi Keadilan mengurungnya selamanya. Mungkin inilah takdirnya yang sebenarnya. Asosiasi Keadilan menempatkannya di penjara khusus. Di sini juga terkurung banyak pengguna kekuatan super yang tidak dapat dikendalikan. Awalnya mengira bahwa peristiwa ini bisa berakhir di sini. Namun, dokter itu malah melihat lagi pemandangan akhir dunia di masa depan. Awalnya, itu karena melihat pemandangan ini. Maka dia bergerak untuk menangkap Black Adam. Sekarang tampaknya semuanya tidak semudah itu. Sementara itu, Anna tiba-tiba teringat tentang yang disebutkan dalam mitos Kandak. Dunia dan neraka memiliki hubungan seperti cermin. Jadi, karakter di mahkota harus dibaca terbalik. Jadi, cara penggunaan sebenarnya dari mahkota adalah menuju kematian untuk hidup kembali, baru bisa menjadi iblis. Ternyata pemimpin sengaja membiarkan Adam membunuh dirinya sendiri, sehingga datang ke neraka untuk mendapatkan kekuatan Raja Iblis. Segera pemimpin menandatangani kontrak dengan 6 Raja Iblis, mendapatkan kekuatan sihir yang tak tertandingi. Mahkota Sabaka merasakan panggilan tuannya dan menjadikannya raja dari jauh. Segera, kekuatan mengerikan yang mengumpulkan 6 Raja Iblis. Sabak turun ke dunia manusia. Asosiasi Keadilan juga segera memperhatikan tamu tak diundang ini. Namun saat ini, Sabak telah mencapai bentuk Raja Iblis yang ultimat. Senjata biasa sama sekali tidak dapat bersaing dengannya. Segera, pesawat tempur Asosiasi Keadilan kehilangan kendali dan jatuh hancur total. Sabak ingin membunuh tanpa ampun. Untungnya, Doktor Takdir segera turun tangan untuk melawannya. Wanita angin memicu angin untuk mengubah arah api neraka. Orang-orang lainnya juga menunjukkan kemampuan masing-masing seperti 8 dewa menyeberangi laut. Pada awalnya tampak mendominasi. Namun serangan ini sama sekali tidak berarti bagi Raja Iblis. Bahkan kapak khusus Eagle Hero yang menembus tubuh lawan. Dia juga bisa sembuh dengan cepat dan kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Melihat Raja Iblis yang sudah tak terhentikan. Jika dia berhasil merebut tahta, dia bisa membuka pintu neraka dan memanggil banyak iblis untuk menyerang dunia. Akibatnya akan sangat mengerikan. Situasinya sangat kritis. Doktor Takdir segera melihat sebab akibat di masa depan. Dan di antara puluhan juta kemungkinan, dia menemukan satu-satunya kemungkinan untuk menghentikan bencana. Maka dia membuat perisai untuk menghalangi langkah rekan-rekannya. Setelah Gao Bie dengan rekan-rekannya, dia mengenakan helm dan menuju ke arah Sabak. Dia langsung menggunakan teknik pengekangan terkuat, mirip dengan situasi Black Adam sebelumnya. Pedang kristal es ini juga tidak bisa menahan Raja Iblis. Sama saja, ribuan pecahan kristal es berubah menjadi bayangan. Mereka menyerang Raja Iblis satu demi satu. Sayangnya, Doktor tahu bahwa dia sama sekali bukan tandingan Raja Iblis. Sekarang satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah memperlambat waktu. Saat ini, satu-satunya yang bisa mengalahkan Raja Iblis di bumi adalah dia. Bangkitlah, Adam Hitam. Doktor menggunakan kekuatan pikirannya untuk membelah penjara air dengan tujuan membangkitkannya. Di sini, Dr. Fate telah menghabiskan seluruh pengetahuannya. Seperti saat Dr. Strange bertarung melawan Thanos di Titan. Sayangnya, seberapa keren pun tekniknya, di hadapan kekuatan mutlak, semua itu hanyalah omong kosong. Akhirnya, Doktor kehabisan akal dan dijatuhkan oleh Shazam ke tanah. Kemudian, ia menemui ajal di tangan iblis, dibakar oleh api neraka. Shazam dengan sinis menendang helmnya. Dengan angkuh, ia duduk di atas tahta menyelesaikan upacara penobatan terakhir. Kemudian, sebuah nyala api melesat ke langit, membuka jalur antara dunia manusia dan neraka. Jutaan tentara iblis muncul. Dalam waktu singkat, dunia manusia akan ditelan oleh neraka. Dalam keadaan terdesak, anak laki-laki mengangkat kedua tangannya, menghidupkan kembali keyakinan yang ada dalam jiwa rakyat Kandak. Raja Iblis melihat adegan yang konyol ini, segera melepaskan api neraka untuk menghancurkan patung sang penyelamat, seolah-olah memberitahu mereka bahwa mitos sang penyelamat telah hancur. Namun Adam sudah merasakan kekuatan keyakinan itu.
yang terus mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya. Shazam! Perseteruan yang terjadi 5.000 tahun yang lalu kini akan mendapatkan hasil. Sabak mengambil inisiatif untuk memulai putaran pertama pertempuran. Adam menarik tanduk lawan dan terus melancarkan serangan berat. Namun kekuatan Raja Iblis tampaknya lebih unggul. Karena kekuatan 6 Dewa Black Adam berasal dari putranya. Jadi sebenarnya dia tidak dapat menguasai semua kekuatan dewa dengan sempurna. Hal ini menyebabkan dia akan kehilangan kendali dan energinya akan meluap saat emosinya tidak stabil. Jadi, menghadapi kekuatan 6 iblis yang setara, Adam tentu bukan tandingan. Saat pertempuran hampir menentukan pemenang dan pecundang, Eagleman tiba-tiba melancarkan serangan mendadak yang menembus jantung Raja Iblis. Tak disangka, itu sama sekali tidak berpengaruh. Justru dirinya yang terjebak. Namun, detik berikutnya, ini adalah trik yang saya pelajari dari seorang teman lama. Dengan bantuan helm Dr. Takdir, Eagleman juga dapat menggunakan teknik bayangan untuk sementara menjebak Raja Iblis. Kesempatan tidak boleh disia-siakan. Black Adam segera menangkap tanduk Raja Iblis. Sekarang adalah saat yang krusial. Jika Adam dapat mengendalikan kekuatan ilahi, maka kekuatan Raja Iblis di bawah kekuatan ilahi yang setara juga tidak akan mampu bertahan. Jika kembali kehilangan kendali, dengan kekuatan sihir yang bergabung, mungkin akan menghancurkan bumi. Mengetahui betapa seriusnya konsekuensinya, Adam segera terbang dan melompat. Di ketinggian, ia mempersembahkan aksi menarik seperti merobek iblis. Dan dengan hilangnya Raja Iblis, maka sejuta tentara iblis dan jalur penghubung juga lenyap semua. Mendengar rakyat Kandak bersorak, hidup sang penyelamat, Ana menyarankan Adam untuk duduk di atas tahta, memimpin mereka menuju kebebasan dan kemakmuran. Namun setelah Adam merasakan nikmatnya menjadi raja, dia tiba-tiba melompat ke udara dan menghancurkan tahta itu. Karena dia percaya yang dibutuhkan rakyat Kandak bukanlah seorang penyelamat yang tinggi dan angkuh. Kebebasan sejati hanya bisa dicapai melalui kekuatan diri. Namun, beberapa orang tetap percaya bahwa keberadaan Black Adam adalah ancaman besar. Jadi mereka hanya bisa memanggil entitas dewa lain untuk membantu memberi tekanan. Siapa yang lebih kuat di antara keduanya?